Ia hanya kurir miskin, dipandang rendah, hidup di ujung keputusasaan. Namun setelah tertabrak seorang gadis misterius, matanya berubah. Satu tatapan, membongkar artefak palsu, membuka harta tersembunyi. Saat ia hampir kaya, terungkap fakta mengejutkan. Ayahnya terlibat. Ini bukan tentang uang, tapi darah, rahasia, dan takdir yang mengerikan. Langit selalu lebih gelap di atas kepala orang miskin. Hujan turun tanpa permisi. Bukan gerimis manja, melainkan hujan yang menghantam aspal seperti amarah yang lama dipendam. Anthony mengencangkan jaket lusuhnya sambil menahan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Helm retak di kepalanya bergetar setiap kali motor tuanya melewati lubang jalan. Lampu depan redup, seperti hidupnya, menyala, tapi nyaris padam. Sedikit lagi, gumamnya. Di punggungnya tergantung tas pengiriman, beratnya tidak seberapa, tapi terasa seperti memikul hidup orang lain. Upah hari ini hanya cukup untuk membeli obat ibunya. Itu pun kalau ia tidak telat dan dipotong. Ia menoleh ke jam butut di pergelangan tangan. Sudah hampir malam. Sial. Anthony memacu motor. Angin hujan memukul wajahnya tanpa ampun. Di persimpangan jalan, lampu merah menyala seperti peringatan yang selalu ia abaikan, karena orang miskin tidak punya kemewahan untuk berhenti. Klakson meraung. Lampu mobil menyilaukan. Dan sesaat sebelum semuanya gelap, Anthony hanya sempat berpikir tentang ibunya. Ibunya, Bu Sari, terbaring lemah di rumah petak sempit yang dindingnya mengelupas. Bau obat bercampur lembab. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Ton, suara itu lirih, hampir tak terdengar. Anthony berlutut di samping kasur. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan ibunya yang kurus. Ibu jangan ngomong, hemat tenaga, katanya, memaksakan senyum. Ibunya tersenyum lemah. Mata keriput itu menatapnya penuh cinta, cinta yang tidak pernah meminta imbalan. Kamu capek, ya? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada hujan dan dingin. Anthony menggeleng cepat. Enggak, Bu. Anthony kuat. Padahal di dadanya, sesuatu retak. Ibunya tahu. Selalu tahu. Dulu, ibu minta maaf, nggak bisa kasih kamu hidup enak. Anthony menunduk. Rahangnya mengeras. Jangan ngomong gitu. Anthony nggak butuh hidup enak. Anthony cuma butuh ibu sembuh. Air mata jatuh tanpa izin. Ia marah, bukan pada ibunya. Pada dunia. Pada nasib. Pada ayahnya. Ayahnya. Nama itu saja cukup membuat darah Anthony mendidih. Pak Dharma masuk tanpa mengetuk. Bajunya rapi. Sepatunya bersih. Wajahnya dingin seperti dinding penjara. Obat? Tanyanya singkat. Anthony berdiri. Belum cukup uangnya. Tapi besok. Besok? Potong Pak Dharma, tajam. Kamu tahu dokter minta apa? Anthony kerja siang malam. Bentak Anthony akhirnya. Aku kurir. Bukan pejabat. Pak Dharma mendengus. Alasan orang lemah. Kalimat itu menghancurkan sesuatu yang selama ini Anthony tahan. Ibu sakit bukan karena aku, teriak Anthony. Ibu sakit karena ayah. Ruangan membeku. Pak Dharma mendekat. Matanya menyipit. Hati-hati bicara. Anthony tidak mundur. Tidak lagi. Ayah pergi bertahun-tahun. Balik cuma buat nyuruh dan nyalahin. Plak. Tamparan itu keras. Sangat keras. Anthony terhuyung. Dunia berputar. Ibunya menangis. Berhenti, berhenti. Pak Dharma berbisik dingin di telinga Anthony. Kamu belum tahu apa-apa tentang hidup. Dan jangan pernah melawan aku, kalau kamu masih mau ibumu hidup. Ancaman itu nyata. Terlalu nyata. Malam itu, Anthony keluar rumah tanpa tujuan. Hujan masih turun. Kota seperti menertawakannya. Ia menyalakan motor. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Kepalanya penuh suara. Aku cuma mau hidup normal. Di tikungan jalan besar, sesuatu terjadi terlalu cepat.
Lampu hijau. Suara rem mendecit. Sosok perempuan terhuyung di depan kap mobil. Awas! Brak! Tubuh Anthony terlempar. Dunia berputar. Cahaya menyala-nyala di matanya. Bukan gelap, tapi terang menyilaukan, seolah ribuan simbol asing menari di udara. Ia melihat retakan di aspal seperti peta. Kilatan warna aneh di benda-benda sekitar. Dan pada mata perempuan yang menatapnya panik. Anthony pingsan. Namun sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, ia melihat sesuatu di balik kelopak matanya. Sebuah kotak emas terkubur di tanah, dan suara berbisik. Bangunlah, mata dewa telah terbuka. Bau antiseptik menyengat hidung Anthony sebelum kesadarannya benar-benar pulih. Putih. Semuanya putih. Langit-langit putih dengan lampu panjang yang berpendar dingin. Dinding putih tanpa noda. Bahkan suara langkah kaki perawat terdengar seperti gema di ruang kosong. Kepalanya berdenyut hebat. Seperti ada paku dipukul berkali-kali dari dalam. Erangnya pelan. Kelopak matanya bergetar. Pandangannya buram. Namun anehnya, di balik buram itu, ada lapisan lain. Seperti bayangan tipis yang bergerak-gerak, membentuk pola aneh di udara. Anthony memejamkan mata lagi, mencoba mengusir sensasi itu. Ini cuma efek benturan, pikirnya. Dia sadar. Suara perempuan. Lembut, tapi tegas. Anthony membuka mata kembali. Kali ini perlahan. Di hadapannya berdiri seorang gadis dengan rambut hitam panjang terikat rapi. Wajahnya cantik, bukan cantik manja, melainkan cantik yang dingin dan berkelas. Jas abu-abu dikenakannya meski berada di rumah sakit. Tatapan matanya tajam. Seolah terbiasa menilai, bukan hanya melihat. "Kamu dengar aku?" tanya gadis itu. Anthony mengangguk lemah. "Saya, di mana?" "Rumah sakit swasta," jawabnya singkat. "Kamu tertabrak mobil saya." Kata-kata itu menghantam ingatan Anthony seperti kilat. Lampu, rem, tubuh terlempar. Ia refleks mencoba bangun, namun nyeri menusuk membuatnya meringis keras. "Ibu saya?" katanya panik. "Saya harus pulang. Ibu saya sakit." Gadis itu mengangkat tangan, menenangkannya. "Tenang. Kamu aman. Tulangmu tidak patah. Hanya gegar ringan dan beberapa memar." "Biayanya?" Suara Anthony mengecil. Wajahnya pucat bukan karena sakit, tapi karena takut. Gadis itu terdiam sejenak. Lalu berkata, "Semua sudah saya tanggung." Anthony menatapnya, tak percaya. "Semua?" "Iya." Ada jeda sunyi. Terlalu sunyi. Anthony menelan ludah. Harga satu malam di rumah sakit seperti ini bisa setara gajinya berbulan-bulan. Jantungnya berdegup keras. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Saya salah juga. Saya ngebut." Gadis itu menghela napas tipis. "Aku juga salah. Kita impas." Ia melirik jam tangannya yang berkilau mahal. "Namaku Clarissa." Nama itu terdengar berat. Bukan nama yang biasa diucapkan di gang sempit tempat Anthony tinggal. "Saya Anthony," jawabnya lirih. Clarissa menatapnya lagi. Kali ini lebih lama. Dan saat mata mereka bertemu, dada Anthony mendadak sesak. Ia melihat sesuatu. Bukan halusinasi. Di sekeliling tubuh Clarissa, samar-samar muncul kilau tipis berwarna keemasan, seperti cahaya yang terjebak di balik kaca. Di balik matanya, seolah ada angka dan simbol asing berputar pelan. Anthony tersentak, memalingkan wajah. "Maaf." Clarissa mengernyit. "Kenapa?" Enggak apa-apa." "Apa itu barusan?" Anthony menutup mata. Namun bayangan itu tetap ada. Bahkan semakin jelas. Ia melihat lemari besi di sudut ruangan, meski tertutup, terlihat transparan baginya. Ia melihat isi di dalamnya. Dokumen, perhiasan kecil, sebuah patung giok mini dengan ukiran naga. Anthony membuka mata dengan napas tersengal. "Anthony," suara Clarissa berubah lebih waspada. "Kamu baik-baik saja?" Ia berkeringat dingin. Saya butuh air."
Clarissa menekan tombol pemanggil perawat. Saat itu, Anthony menatap tangannya sendiri. Ia melihat garis-garis halus berwarna biru samar di telapak tangannya, seperti urat cahaya. Ini gila. Beberapa jam kemudian, Anthony diperbolehkan pulang. Clarissa sendiri yang mengantarnya dengan mobil hitam mengilap. Anthony duduk kaku di kursi penumpang, takut membuat jok mahal itu kotor oleh bajunya yang lusuh. "Kamu tinggal di mana?" tanya Clarissa sambil menyetir. "Gang Melati, dekat Pasar Lama." Clarissa terdiam. Bukan meremehkan, tapi terkejut. Saat mobil memasuki gang sempit, wajah Clarissa berubah kaku. Rumah-rumah berhimpitan, kabel listrik menjuntai sembarangan, genangan air bercampur sampah. Anthony menunduk. Malu, tapi juga marah pada dirinya sendiri. Mobil berhenti di depan rumah petak. "Terima kasih," katanya cepat. "Saya nggak tahu harus balas apa." Clarissa memandang rumah itu lama. Lalu menatap Anthony. "Kamu punya nomor?" Anthony ragu, tapi tetap menyebutkannya. Clarissa menyimpannya. "Aku akan hubungi kamu lagi." "Kenapa?" tanya Anthony spontan. Clarissa tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak. Insting. Mobil itu pergi, meninggalkan debu dan keheningan. Di dalam rumah, suasana lebih suram. Ibunya tertidur, napasnya berat. Pak Dharma duduk di kursi kayu, wajahnya gelap. "Kamu hidup," katanya datar. Anthony menahan amarah. Ayah nggak nanya apa-apa lagi. Pak Dharma berdiri, mendekat, menatap mata Anthony tajam, terlalu tajam. Dan seketika itu, mata Anthony berdenyut panas. Ia melihat sesuatu pada ayahnya. Lapisan demi lapisan terbuka. Ia melihat peti kayu tua terkubur di bawah lantai rumah lama. Ia melihat patung perunggu dengan cap dinasti kuno Cina. Ia melihat uang, banyak uang, dan wajah ayahnya yang tersenyum licik di masa lalu. Anthony terhuyung. "Ayah." Pak Dharma memegang lengannya keras. "Apa yang kamu lihat?" Nada itu bukan khawatir, tapi takut. Anthony menatap ayahnya dengan mata gemetar. "Ayah tahu tentang ini semua?" Pak Dharma melepasnya kasar. "Kamu jangan banyak tanya." Ibunya terbangun. Batuk keras. Anthony berlari menghampiri ibunya, memeluknya. Saat itu, matanya kembali bergetar. Ia melihat, di balik dinding rumah, sebuah kotak kecil berpendar emas, tersembunyi sangat rapi. Jantung Anthony berdegup gila. Ini nyata. Malam itu, Anthony tidak bisa tidur. Ia mengambil benda pertama yang ada di dekatnya, koin logam tua milik tetangga yang sering dianggap tidak berharga. Saat ia menatap koin itu, dunia berubah. Ia melihat tulisan kuno. Tahun pembuatan. Keaslian. Nilai sebenarnya. Koin itu asli. Langka. Sangat mahal. Anthony menjatuhkannya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir. Bukan karena senang, tapi karena takut. Karena ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sederhana lagi. Dan di luar rumah, dari kejauhan, sepasang mata mengintai dalam gelap. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah genteng yang retak, jatuh tepat ke wajah Anthony. Ia terbangun dengan kepala berat dan mata panas, seolah semalam ia tidak tidur, melainkan bertarung dengan mimpi buruk yang menolak pergi. Namun ini bukan mimpi. Ia duduk perlahan. Napasnya tertahan ketika pandangannya menyapu ruangan. Dinding bambu, meja kayu tua, kipas angin mati. Semua terlihat berlapis. Anthony memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Lapisan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Ia melihat retakan di dinding seperti peta bercahaya. Ia melihat paku berkarat di meja dengan bayangan sejarahnya. Kapan dibuat, dari logam apa, dan berapa nilainya jika dilebur. "Ya Tuhan," bisiknya. Ia menatap tangannya sendiri. Garis-garis cahaya samar masih ada, berdenyut pelan seirama dengan detak jantungnya. Langkah batu keras terdengar dari arah kasur ibunya. "Ibu?" Anthony segera menghampiri. Ibunya terbangun dengan wajah pucat.
Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ton, kepala ibu pusing. Anthony panik. Ia membantu ibunya duduk. Saat itulah matanya kembali bereaksi. Ia melihat sesuatu di tubuh ibunya. Bayangan hitam menekan dada, seperti kabut berat yang menempel di paru-paru. Penyakitnya memburuk. Anthony menggenggam tangan ibunya erat. Ibu tenang. Anthony cari obat. Anthony janji. Ibunya tersenyum lemah. Kamu jangan maksa diri. Belum sempat Anthony menjawab, suara langkah berat terdengar. Pak Dharma muncul dari balik pintu. Kamu mau kemana? Tanyanya dingin. Cari uang, jawab Anthony tegas. Ibu butuh perawatan lanjutan. Pak Dharma tertawa kecil, sinis. Dengan jadi kurir? Anthony menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, tanpa takut. Dengan apapun yang halal. Pak Dharma mendekat. Suaranya rendah. Hati-hati main api. Anthony tidak menjawab. Ia mengambil jaket dan keluar. Namun saat melangkah pergi, matanya kembali berdenyut. Ia melihat. Di bawah lantai dekat kaki Pak Dharma, sebuah bayangan kotak besi semakin jelas. Rahasia itu nyata. Dan ayahnya menyimpannya dengan penuh kesadaran. Telepon Anthony bergetar saat ia baru keluar gang. Nama yang muncul membuat jantungnya berdegup kencang. Clarissa. Ia menjawab dengan tangan gemetar. Halo. Kamu bisa ketemu hari ini? Suara Clarissa terdengar langsung ke inti. Aku mau kamu ikut aku ke satu tempat. Tempat apa? Tanya Anthony ragu. Rumah lelang. Dua kata itu terdengar asing dan berbahaya. Aku nggak pantas ke tempat begitu, ucap Anthony jujur. Clarissa terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, justru itu kenapa aku butuh kamu. Bangunan rumah lelang itu seperti dunia lain. Marmer mengilap. Lampu kristal menggantung tinggi. Orang-orang berpakaian rapi berjalan dengan langkah tenang dan senyum penuh perhitungan. Anthony berdiri kaku di pintu masuk. Jaket lusuhnya terasa semakin berat. Clarissa berjalan di sampingnya, percaya diri. Jangan lihat ke bawah, bisiknya. Mereka mencium ketakutan. Anthony menelan ludah. Saat mereka melangkah masuk, mata Anthony bergetar hebat. Ia melihatnya. Topeng. Bukan topeng fisik, melainkan topeng nilai. Lukisan mahal yang ternyata palsu. Patung perunggu yang sejarahnya dipalsukan. Vas antik Cina, satu di antaranya berpendar terang seperti matahari kecil. Anthony berhenti. Clarissa menoleh. Kenapa? Anthony menunjuk vas itu dengan ragu. Yang itu, asli. Clarissa terkejut. Kamu yakin? Anthony mengangguk. Sangat. Ia melihat cap dinasti kuno, retakan alami tanah liat, energi tua yang tidak bisa dipalsukan. Clarissa memanggil staf lelang. Beberapa menit kemudian, suasana berubah tegang. Ahli dipanggil. Alat diperiksa. Hening. Aneh, gumam salah satu ahli. Ini asli. Ruangan gempar. Clarissa menatap Anthony, matanya berbinar, namun juga waspada. Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Tanyanya pelan. Anthony menggeleng. Kamu baru saja mengoreksi kesalahan yang lolos bertahun-tahun. Jawab Clarissa. Dan orang-orang di sini tidak suka dipermalukan. Seolah mengiyakan, beberapa pasang mata menatap Anthony tajam dari kejauhan. Di ruang privat, Clarissa menuangkan air mineral untuk Anthony. Sekarang kamu ceritakan, katanya, apa yang sebenarnya terjadi pada kamu. Anthony ragu. Tapi ia teringat ibunya. Ia teringat ancaman ayahnya. Ia menceritakan semuanya. Tentang kecelakaan. Tentang penglihatan aneh. Tentang benda-benda yang berbicara padanya. Clarissa diam lama. Lalu ia berkata dengan suara nyaris berbisik, legenda itu nyata. Legenda apa? Mata dewa, jawab Clarissa. Kemampuan langka yang hanya muncul pada orang-orang tertentu, biasanya mereka yang hidupnya ditempa penderitaan. Anthony merinding. Clarissa melanjutkan, dan kemampuan itu selalu mengundang darah.
Belum sempat Anthony bertanya, pintu diketuk keras. Seorang pria tua masuk. Wajahnya dingin. Tatapannya menusuk. "Kami perlu bicara," katanya pada Clarissa. Lalu melirik Anthony. "Tentang anak ini." Malam itu, Anthony pulang dengan kepala penuh. Di gang rumahnya, ia melihat bayangan asing di ujung jalan. Saat ia menatapnya, ia melihat pisau kecil di balik jaket pria itu. Anthony mempercepat langkah. Pintu rumah tertutup rapat. Namun di dalam, Pak Dharma tidak ada. Yang ada hanya lantai yang sedikit terbuka. Dan dari celah itu, cahaya emas menyelinap keluar. Tawaran yang tidak pernah benar-benar gratis. Cahaya emas itu berdenyut pelan dari celah lantai. Seperti napas makhluk hidup yang menunggu ditemukan. Anthony berdiri kaku di ambang pintu rumahnya. Jantungnya berdetak terlalu keras. Tenggorokannya kering. "Ayah, apa yang ayah sembunyikan selama ini?" Ia berlutut perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh papan lantai yang sedikit terangkat. Kayunya tua, rapuh, tapi jelas pernah dibongkar dan dipasang kembali dengan sengaja. Saat papan itu terangkat sepenuhnya, cahaya emas menyilaukan matanya. Anthony terpaksa memejamkan mata. Namun penglihatan barunya justru semakin tajam. Ia melihat ke dalam lubang itu, dan jantungnya seperti diremas keras. Sebuah peti besi kecil, tua, berlapis ukiran naga dan awan khas Cina kuno. Di permukaannya terukir simbol yang sama persis seperti yang pernah ia lihat sekilas dalam penglihatan malam kecelakaan itu. Ini nyata. Anthony tidak menyentuhnya. Nalurinya berteriak agar berhenti. "Anthony!" Suara itu membuat tubuhnya tersentak. Ia berbalik cepat. Pak Dharma berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Bukan karena marah, tapi karena ketahuan. "Kamu sudah lihat," ucapnya pelan. Anthony berdiri. Dadanya naik turun. Ayah tahu selama ini, dan ayah tetap diam. Pak Dharma melangkah masuk, menutup pintu. "Kamu belum tahu apa-apa." "Cukup," bentak Anthony. "Ibu sakit. Kita miskin. Tapi ayah simpan ini." Pak Dharma menampar peti besi itu dengan kasar. "Ini bukan harta. Ini kutukan." Anthony terdiam. "Ayah dulu cuma pesuruh," lanjut Pak Dharma, suaranya bergetar. "Barang ini bikin orang saling bunuh. Ayah cuma mau menjauhkan keluarga kita." "Dengan cara membiarkan ibu menderita?" teriak Anthony. Pak Dharma menatapnya lama. Lalu berkata dingin, "Kalau kamu buka itu, hidupmu tidak akan pernah kembali." Anthony tidak menjawab. Tapi matanya sudah menjawab segalanya. Keesokan paginya, Anthony kembali ke rumah lelang. Kali ini, suasananya berbeda. Tatapan-tatapan tajam mengikuti setiap langkahnya. Bisik-bisik beredar seperti ular di lantai marmer. Clarissa menjemputnya di pintu samping. Wajahnya serius. "Ikut aku. Sekarang." Mereka masuk ke ruang privat yang lebih dalam. Di sana, duduk 3 orang asing. Satu pria tua dengan cincin giok besar. Satu wanita dengan senyum tipis penuh perhitungan. Dan satu pria berkacamata hitam, meski berada di dalam ruangan. "Kami dengar tentang kamu," kata pria tua itu tanpa basa-basi. "Tentang mata kamu." Anthony menegang. "Saya cuma kurir." Wanita itu terkekeh. "Kamu lebih dari itu." Clarissa menyela cepat. Dia belum setuju apa-apa. Pria berkacamata hitam menyodorkan sebuah kotak beludru. "Lihat." Anthony ragu. Namun saat ia membuka kotak itu, dunia runtuh. Ia melihat patung Buddha kecil dari giok putih. Cantik, tapi palsu. Sangat palsu. Namun lapisan di baliknya menunjukkan sesuatu yang lain. Ia melihat kompartemen rahasia di dalam patung itu. Di sana tersembunyi peta kuno, menuju lokasi harta yang jauh lebih besar. Anthony menjatuhkan kotak itu. Napasnya memburu. "Jangan sentuh aku dengan barang kotor seperti itu," katanya tegas. Suasana membeku. Pria tua itu tersenyum, tapi matanya dingin. "Kami bisa bayar kamu. Sangat besar." "Berapa?" tanya Anthony, suaranya parau.
Cukup untuk menyembuhkan ibumu. Kalimat itu adalah pisau. Anthony menggenggam tangan erat-erat. Dan setelah itu, kamu milik kami, jawab pria berkacamata hitam datar. Clarissa berdiri. Cukup. Dia bukan alat. Wanita itu menatap Clarissa sinis. Kamu terlalu emosional untuk seorang CEO. Anthony menoleh ke Clarissa. Kamu tahu ini akan terjadi. Clarissa terdiam. Jawaban itu sudah cukup. Di luar gedung, Anthony muntah di selokan. Kepalanya berputar. Dunia terasa terlalu berat. Clarissa menghampirinya. Aku minta maaf. Aku pikir aku bisa lindungi kamu. Anthony tertawa pahit. Di dunia kalian, nggak ada yang gratis, ya? Clarissa menatapnya lurus. Kalau kamu mau, aku bisa bantu secara legal. Bersih. Dengan harga apa? Tanya Anthony. Clarissa menarik napas panjang. Kebenaran. Malam itu, Anthony kembali ke rumah. Ibunya semakin lemah. Dokter menelepon. Suaranya datar, terlalu datar. Ibu, kamu butuh tindakan cepat. Kalau tidak, waktunya tidak lama. Anthony duduk di lantai. Tangannya gemetar. Pandangannya kosong. Ia menatap peti besi itu lagi. Kali ini, ia menyentuhnya. Sekejap, penglihatan meledak di kepalanya. Ia melihat gua tersembunyi, patung-patung emas terkubur, simbol dinasti, darah di tanah, dan wajah Pak Dharma muda berdiri di antara mayat. Anthony menjerit. Ayah! Pak Dharma masuk tergesa. Kamu lihat apa? Ayah pernah membunuh orang. Teriak Anthony histeris. Pak Dharma membeku. Air mata mengalir di wajah pria itu. Aku tidak punya pilihan. Anthony terjatuh terduduk. Dunia yang ia kenal runtuh sepenuhnya. Di luar rumah, bayangan-bayangan bergerak semakin dekat. Dan dari ponsel Anthony, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terakhir kali kami menawar dengan sopan. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara di dalam rumah pengap. Lampu bohlam berkedip-kedip, seolah ikut ragu apakah masih pantas menyala di tengah kebusukan yang baru saja terungkap. Anthony duduk di lantai, bersandar pada dinding. Kepalanya tertunduk. Napasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru saja diseret keluar dari air setelah hampir tenggelam. Di depannya, peti besi tua itu terdiam. Tidak bercahaya lagi. Tidak berdenyut. Namun justru itulah yang membuatnya lebih mengerikan. Pak Dharma duduk beberapa langkah dari sana. Punggungnya membungkuk. Tangannya gemetar. Sejak kapan? Suara Anthony serak. Sejak kapan ayah terlibat? Pak Dharma menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sejak ayah masih muda, jauh sebelum kamu lahir. Anthony tertawa pendek. Tertawa kosong. Jadi hidup kita hancur bukan karena nasib. Pak Dharma mengangkat wajahnya. Mata merah, penuh rasa bersalah yang terlambat. Ayah mau berhenti. Ayah sumpah. Tapi mereka tidak pernah melepaskan. Mereka? Anthony menatap tajam. Orang-orang yang sama yang sekarang mencium kamu, jawab Pak Dharma lirih. Mata itu, tanda mereka. Anthony merasakan panas menjalar ke matanya. Jadi benar, aku bukan kebetulan. Kenapa ayah nggak buang saja benda ini? Suara Anthony meninggi. Kenapa disimpan? Pak Dharma bangkit tiba-tiba. Karena kalau dibuang, mereka akan membunuh kita semua. Suara itu menggema di ruangan kecil. Ibunya terbatuk keras dari kasur. Anthony tersentak. Ia berlari menghampiri ibunya. Wajah perempuan itu semakin pucat. Bibirnya kebiruan. Ibu tahan ya. Anthony menggenggam tangan ibunya, menahan air mata. Ibunya membuka mata perlahan. Ton, jangan bertengkar. Anthony menunduk. Dadanya seperti diremas. Maaf, Bu. Anthony janji, semuanya akan baik-baik saja. Namun di dalam dirinya, ia tahu itu kebohongan. Pagi datang dengan keputusan yang belum diucapkan. Anthony berdiri di depan cermin kecil. Wajahnya tampak lebih tua. Matanya cekung,
Tapi di baliknya, ada kilau asing yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia mengambil ponsel. Nomor Clarissa. Jarinya berhenti sesaat, lalu menekan panggil. Aku siap, katanya begitu Clarissa menjawab. Siap untuk apa? Tanya Clarissa, suaranya langsung tegang. Siap pakai mata ini, jawab Anthony pelan, tapi dengan caraku. Hening di ujung sana. Datang ke kantor pusatku, kata Clarissa akhirnya. Sekarang, kantor Clarissa berada di gedung tinggi, berlapis kaca. Dunia yang sama sekali berbeda dari gang sempit tempat Anthony dibesarkan. Namun kali ini, Anthony tidak merasa kecil. Saat ia melangkah masuk, matanya langsung bekerja. Ia melihat fondasi gedung, ada satu ruang bawah tanah rahasia. Ia melihat brankas tersembunyi di balik dinding dekoratif. Ia melihat lukisan-lukisan mahal, 2 asli, 3 palsu. Clarissa memperhatikan wajah Anthony dengan saksama. Kamu melihat semuanya? Ya? Anthony mengangguk. Aku nggak bisa mematikannya. Clarissa menelan ludah. Kalau begitu, kita mulai. Ia membawa Anthony ke ruang khusus. Di atas meja, tertata 5 benda antik. Ini ujian, kata Clarissa. Kalau kamu lolos, aku bisa melindungi kamu secara resmi. Anthony menatap benda-benda itu. Dan dunia kembali terbuka. Ia melihat sejarah berdarah di balik sebuah pedang. Ia melihat kebohongan rapi di balik vas. Ia melihat satu benda, sebuah cermin perunggu Cina, berdenyut kuat. Yang ini, kata Anthony, menunjuk cermin itu. Ini bukan cuma asli. Ini kunci. Untuk apa? Tanya Clarissa. Untuk menemukan harta yang belum pernah disentuh, jawab Anthony. Clarissa terdiam lama. Lalu tersenyum, bukan senyum bisnis, tapi senyum takjub. Kamu lulus, katanya. Namun dunia gelap bergerak lebih cepat. Saat Anthony keluar gedung, 2 mobil hitam mengikuti dari jauh. Ia mempercepat langkah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Di tikungan jalan, seseorang menarik lengannya kasar. Kami capek main halus, bisik suara asing. Bos mau kamu datang malam ini. Anthony menepis. Kalau aku nolak. Pisau kecil menekan perutnya. Maka ibumu mati duluan. Kalimat itu mematikan. Malam itu, Anthony duduk sendirian di rumah. Pak Dharma berdiri di sudut, wajahnya hancur. Mereka datang, kata Anthony datar. Pak Dharma menutup mata. Akhirnya, Anthony membuka peti besi itu sepenuhnya. Cahaya emas menyembur, memenuhi ruangan. Simbol-simbol kuno berputar di udara. Mata Anthony menyala terang. Ayah, katanya dingin, kalau aku masuk ke dunia ini, aku akan tarik semuanya ke permukaan. Pak Dharma menangis. Maafkan ayah. Anthony tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya, lalu peti itu, lalu malam di luar jendela. Jika ini harga hidup ibu, aku akan membayarnya. Di tempat lain, seseorang tersenyum melihat layar monitor. Anaknya memilih masuk, katanya. Siapkan semuanya. Malam itu tidak sunyi. Ia menahan napas. Anthony duduk di kursi belakang mobil hitam tanpa plat depan. Tangannya terikat longgar, bukan karena mereka takut ia kabur, melainkan karena mereka tahu ia tidak punya kemana lari. Lampu kota berlalu cepat di balik kaca gelap. Jalanan berubah dari padat menjadi sepi. Dari sepi menjadi asing. Setiap detik terasa seperti detik terakhir sebelum sesuatu yang tidak bisa dibatalkan terjadi. Kamu tenang saja, kata pria di kursi depan dengan suara datar. Bos cuma mau bicara. Anthony tersenyum miring. Biasanya orang bilang begitu sebelum mayat muncul. Pria itu tidak tertawa. Mobil berhenti di depan sebuah gudang tua di pinggir kota. Besi karat. Pintu geser besar. Lampu sorot tunggal menyala pucat. Begitu Anthony turun, matanya langsung berdenyut keras. Ia melihatnya. Di bawah gudang itu, lorong bawah tanah, peti-peti kayu, patung-patung antik Cina berderet seperti pasukan mati, dan noda darah lama yang tidak pernah benar-benar hilang.
Masuk, dorong salah satu pria. Langkah Anthony bergema di lantai semen. Setiap langkah seperti menyeretnya semakin dalam ke neraka yang selama ini hanya ia lihat lewat penglihatan. Di tengah gudang, seorang pria duduk santai di kursi kulit. Rambutnya disisir rapi. Setelan jas hitam tanpa celah. Senyumnya tipis. Terlalu tenang untuk seseorang yang menguasai dunia gelap. "Anthony," katanya ramah. "Akhirnya kita bertemu." Anthony menatapnya lurus. "Anda bosnya." Pria itu mengangguk. "Orang memanggil saya Tuan Liang." Nama itu membuat mata Anthony menyala panas. Ia melihat wajah Tuan Liang di masa lalu, berdiri di gua penuh emas, memberi perintah, dan Pak Dharma muda berdiri di belakangnya, gemetar. "Jadi ayahku cuma pion," kata Anthony dingin. Tuan Liang tertawa pelan. "Ayahmu bertahan hidup. Itu bukan dosa kecil di dunia kami." Anthony mengepalkan tangan. "Kenapa aku?" Tuan Liang berdiri, melangkah mendekat. "Karena kamu punya mata dewa. Dan karena kamu punya kelemahan." Ia mengangkat tablet, menampilkan gambar ibunya terbaring lemah di rumah sakit. "Waktu tidak banyak," lanjut Tuan Liang santai. "Bantu kami menemukan satu lokasi, dan ibumu hidup." Anthony menelan ludah. "Kalau aku nolak?" Layar berubah. Gambar menjadi gelap. Tuan Liang tersenyum tanpa mata. "Kamu tidak akan." Lokasi itu berada di luar kota. Hutan lebat. Jalan tanah. Udara lembab bercampur bau logam tua. Anthony berjalan di depan, dikawal bersenjata. Setiap langkah membuat matanya semakin panas. Ia melihat tanah yang tidak rata. Ia melihat lapisan batu yang berbeda warna. Ia melihat pintu batu tersembunyi di balik akar besar. "Berhenti," kata Anthony. Para pria saling pandang. "Di sini," lanjut Anthony. "Turun 3 meter. Geser batu ke arah matahari terbit." Tuan Liang tersenyum puas. "Aku tahu kamu tidak akan mengecewakan." Mereka menggali. Dan saat pintu batu terbuka, udara kuno menyembur keluar. Anthony melihatnya. Ruang besar. Patung naga emas. Peti-peti penuh artefak. Tulisan dinasti terukir di dinding. Dan jebakan. Ia melihat tali tersembunyi. Tombak mekanis. Runtuhan yang siap jatuh. "Jangan masuk sembarangan," teriak Anthony. "Ada." Dor. Seseorang menginjak pemicu. Tombak meluncur. Darah menyembur ke udara. Teriakan menggema. Anthony terjatuh ke tanah. Tangannya gemetar. Matanya perih karena melihat terlalu banyak sekaligus. Ia melihat pria itu mati. Dan ia melihat kematian berikutnya. Dan berikutnya. "Berhenti," teriak Anthony histeris. "Kalau kalian terus, semuanya mati." Tuan Liang mengangkat tangan. Semua terdiam. Ia menatap Anthony lama. "Kamu melihat masa depan?" Anthony mengangguk pelan. "Sebagian." Tuan Liang tertawa puas. "Sempurna." Di saat yang sama, Clarissa berdiri di ruang operasi rumah sakit. Wajahnya tegang. Dokter keluar dengan ekspresi berat. "Kondisinya kritis," kata dokter. "Kami butuh biaya lanjutan, sekarang." Clarissa mengepalkan tangan. "Lakukan apapun." Namun ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan singkat muncul. "Jangan campuri. Atau kamu ikut hilang." Clarissa memandang layar itu lama, lalu mematikan ponselnya. "Maaf, Anthony," bisiknya. "Aku tidak akan mundur." Kembali di lokasi, Tuan Liang mendekat ke Anthony. "Kamu hebat," katanya. "Dan mulai malam ini, kamu bekerja langsung di bawahku." Anthony mengangkat kepala. Matanya merah. "Aku bukan milik siapapun." Tuan Liang menepuk bahunya. "Semua orang milik sesuatu." Tiba-tiba, bunyi tembakan terdengar dari kejauhan. "Apa itu?" teriak salah satu anak buah. Kekacauan pecah. Lampu padam. Anthony melihat bayangan bergerak cepat. Dan satu bayangan itu. "Clarissa." "Anthony?" teriaknya.
Tuan Liang terkejut. Berani sekali kamu? Peluru beterbangan. Anthony menjerit. Clarissa jangan. Terlambat. Satu peluru melesat. Waktu melambat. Anthony melihat lintasannya. Melihat darah akan tumpah. Melihat siapa yang akan jatuh. Dan ia berteriak sekuat tenaga. Menggerakkan tubuhnya sendiri ke arah itu. Suara tembakan menggema. Lalu senyap. Tidak ada jeritan. Tidak ada teriakan lanjutan. Hanya bau mesiu yang menggantung di udara malam, bercampur dengan tanah basah dan darah segar. Anthony terjatuh berlutut. Dadanya sesak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti bergerak. Namun matanya melihat segalanya terlalu jelas. Ia melihat tubuh terhempas ke tanah. Ia melihat darah mengalir, membentuk pola aneh di atas tanah. Ia melihat detak jantung yang melambat, lalu nyaris berhenti. Clarissa. Anthony merangkak mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh Clarissa. Darah hangat membasahi jemarinya. Tidak, aku sudah lihat ini, aku sudah lihat jalurnya. Ia terisak. Clarissa terbatuk pelan. Matanya setengah terbuka. Hei, suaranya hampir tak terdengar. Kamu masih hidup. Anthony tertawa histeris bercampur tangis. Jangan ngomong. Tolong, jangan ngomong. Di sekeliling mereka, kekacauan pecah. Anak buah Tuan Liang berlarian. Tembakan balasan terdengar dari arah hutan. Lampu sorot menyala lalu padam. Suara kendaraan mendekat. Tuan, kita harus pergi, teriak seseorang. Tuan Liang berdiri beberapa meter dari Anthony. Wajahnya tidak marah. Tidak panik. Justru, tertarik. Kamu melihat peluru itu, bukan? Katanya lantang di tengah kekacauan. Kamu melihat kematian, dan mencoba melawannya. Anthony mengangkat kepala. Matanya merah menyala. Aku melihat lebih dari yang ayahmu pernah lihat. Tuan Liang tersenyum tipis. Dan itulah kenapa kamu berbahaya. Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya bukan ke Anthony, melainkan ke Clarissa. Cukup, katanya. Tinggalkan dia. Kamu ikut denganku. Anthony berdiri perlahan, melindungi Clarissa dengan tubuhnya sendiri. Satu langkah lagi, aku akan buka semuanya. Ancaman? Tanya Tuan Liang santai. Janji, jawab Anthony dingin. Dan saat itu, mata dewa terbuka sepenuhnya. Dunia terbelah. Anthony melihat jalur kemungkinan. Ratusan. Ribuan. Ia melihat Tuan Liang menembak. Ia melihat Clarissa mati. Ia melihat ibunya mati di rumah sakit. Ia melihat dirinya sendiri hidup. Sendirian, penuh darah. Namun di antara semua itu, ada satu jalur tipis. Sangat tipis. Jalur di mana ia kehilangan sesuatu. Namun menyelamatkan segalanya. Anthony menutup mata. Air mata mengalir deras. Lakukan, katanya pelan. Aku ikut. Clarissa menggenggam bajunya lemah. Jangan. Anthony menunduk. Kening mereka bersentuhan. Aku sudah lihat akhirnya, dan ini satu-satunya cara. Tuan Liang mengangguk puas. Keputusan yang dewasa. Namun sebelum siapapun bergerak. Dor! Satu tembakan terdengar dari arah berlawanan. Tuan Liang terhuyung setengah langkah. Peluru itu tidak membunuh, tapi cukup untuk membuatnya marah. Dari balik pepohonan, sosok tua muncul tertatih. Pak Dharma. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Tangannya gemetar memegang pistol. Lepaskan anakku, teriaknya. Kalau tidak, aku bongkar semuanya. Tuan Liang menatap Pak Dharma dengan mata menyempit. Kamu masih hidup rupanya. Pak Dharma tertawa getir. Aku hidup dengan neraka setiap malam. Tapi malam ini, cukup. Anthony menoleh, terkejut. Ayah? Pak Dharma melangkah maju. Maafkan ayah, ayah terlambat. Mata Anthony kembali berdenyut hebat. Ia melihat. Pak Dharma ditembak. Pak Dharma mati. Pak Dharma hidup tapi di penjara. Pak Dharma menembak Tuan Liang, lalu mati juga.
Semua jalur itu ada. Ayah jangan, teriak Anthony. Terlambat. Pak Dharma menarik pelatuk lagi. Kali ini, peluru itu menembus dada Tuan Liang. Waktu melambat. Anthony melihat kematian nyata. Tidak sebagai kemungkinan, tapi sebagai kepastian. Tuan Liang terjatuh ke tanah. Matanya terbuka, menatap langit gelap. Menarik, gumamnya lemah. Akhirnya, seorang ayah memilih anaknya. Darah mengalir deras. Namun sebelum napas terakhirnya habis, ia tersenyum tipis. "Kamu pikir ini selesai?" bisiknya pada Anthony. "Jaringan ini lebih besar dari aku." Kepalanya terkulai. Sunyi. Sirene polisi terdengar dari kejauhan. Anak buah Tuan Liang melarikan diri. Hutan kembali sunyi, meninggalkan mayat, darah, dan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Anthony berlutut di tanah. Kepalanya tertunduk. Bahunya bergetar. Clarissa masih hidup, tapi lemah. Ayahnya berdiri gemetar, tangannya kosong, pistol terjatuh. Pak Dharma mendekati Anthony. "Nak?" Anthony menatap ayahnya. Tidak ada kebencian. Tidak ada amarah. Hanya lelah yang sangat dalam. "Ayah tahu," lanjut Pak Dharma dengan suara pecah. "Ayah tidak bisa menebus semua dosa." Anthony mengangguk pelan. "Aku tahu." Pak Dharma tersenyum sedih. Tapi setidaknya, ayah tidak lari kali ini. Lampu biru merah menyinari wajah mereka. Polisi mengepung area. Pak Dharma mengangkat tangan. "Saya menyerahkan diri." Anthony berdiri terpaku. "Ayah." Pak Dharma menatapnya dengan tatapan terakhir yang penuh cinta. "Rawat ibumu. Hiduplah. Jangan seperti ayah." Tangannya diborgol. Dan saat itu, sesuatu di dalam diri Anthony patah. Bukan mata. Bukan kekuatan. Tapi keyakinan bahwa pengorbanan selalu adil. Beberapa jam kemudian, Clarissa terbaring di rumah sakit. Kondisinya stabil. Anthony duduk di kursi lorong, wajah kosong. Teleponnya bergetar. Pesan dari nomor asing. Satu kepala sudah jatuh. Tapi singgasana kosong selalu mengundang pengganti. Anthony menutup mata. Ia tahu. Ini belum berakhir. Ruang interogasi itu dingin, bukan karena pendingin udara, melainkan karena ketidakpercayaan. Lampu putih menggantung tepat di atas kepala Anthony, membuat bayangan di wajahnya tampak keras dan asing. Di seberangnya, dua penyidik duduk dengan map tebal di meja. Foto-foto berserakan, gudang tua, mayat Tuan Liang, senjata, artefak kuno. "Nama lengkap?" tanya penyidik pertama, datar. "Anthony," jawabnya pelan. "Kurir." Penyidik kedua mendengus. Kurir yang kebetulan berada di pusat jaringan penyelundupan artefak internasional. Anthony mengangkat mata. Ia lelah. Terlalu lelah untuk marah. "Saya tidak memilih ini," katanya. "Ini yang memilih saya." Penyidik saling pandang. "Kamu tahu," lanjut penyidik pertama, "kalau kami mau, kamu bisa ditahan bertahun-tahun. Saksi, barang bukti, keterlibatan keluarga." Kata keluarga menghantam dada Anthony. "Ayah saya sudah menyerahkan diri," jawab Anthony tegas. "Dia menembak Tuan Liang. Bukan saya." "Itu satu versi," balas penyidik. "Versi lain, kamu aset berharga yang sedang diperebutkan." Anthony tersenyum pahit. "Kalau begitu, cepatlah. Dunia di luar tidak akan menunggu kalian." Di rumah sakit, Clarissa berdiri di depan jendela lantai tinggi. Lengannya masih diperban. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala oleh kemarahan yang tertahan. Pintu terbuka. Seorang pria masuk. Setelan rapi, rambut perak, aura kekuasaan. "Sudah lama," kata pria itu. "Terakhir kita bertemu, kamu masih mahasiswa." Clarissa menoleh. "Pak Adrian." Pak Adrian tersenyum tipis. Dewan direksi sedang panik. Kematian Tuan Liang meninggalkan kekosongan. Dan kekosongan selalu diisi. "Bukan urusan kita," jawab Clarissa dingin. Pak Adrian mendekat.
Justru itu urusanmu. Kamu tahu nilai Anthony. Kamu tahu apa yang bisa ia lakukan. Clarissa mengepalkan tangan. Dia bukan alat. Pak Adrian menghela napas. Kamu terlalu mirip ibumu. Terlalu percaya dunia bisa dibersihkan tanpa mengotori tangan. Clarissa menatapnya tajam. Kalau Anda datang untuk merekrutnya? Jawabannya tidak. Pak Adrian tersenyum. Aku datang untuk mengingatkan. Kalau kamu tidak melindunginya, orang lain akan memilikinya. Anthony dilepaskan menjelang subuh. Tidak dibebaskan, hanya ditunda. Ia melangkah keluar kantor polisi dengan tubuh letih. Langit abu-abu. Kota seperti belum bangun, tapi bahaya sudah beredar. Di seberang jalan, Clarissa menunggunya. Anthony berhenti. Aku pikir kamu harus menjauh. Clarissa mendekat tanpa ragu. Aku pikir kamu harus berhenti membuat keputusan sendirian. Anthony tertawa pendek. Lihat apa yang terjadi setiap kali aku melibatkan orang lain. Clarissa menatapnya lurus. Dan lihat apa yang terjadi ketika kamu sendirian. Hening. Anthony akhirnya mengangguk kecil. Ibuku? Masih kritis, jawab Clarissa. Tapi ada donor. Ada harapan. Anthony menutup mata. Harapan? Kata itu terasa rapuh. Beberapa hari kemudian, rumah Anthony kembali sunyi. Ibunya tertidur di rumah sakit. Ayahnya ditahan. Rumah itu seperti kehilangan denyutnya. Anthony berdiri di ruang tengah. Peti besi tua kini terbuka. Artefak di dalamnya telah disita. Namun, jejaknya masih ada. Saat ia memejamkan mata, mata dewa kembali terbuka. Ia melihat alur baru. Ia melihat orang-orang yang mulai bergerak. Ia melihat transaksi gelap berpindah tangan. Ia melihat nama-nama besar yang tidak pernah tersentuh hukum. Dan di antara semuanya, ia melihat dirinya sendiri sebagai titik simpul. Kalau aku pergi, gumamnya, mereka akan saling bunuh. Ia membuka mata. Nafasnya berat. Clarissa masuk tanpa suara. Kamu melihat sesuatu. Anthony mengangguk. Mereka akan datang. Siapa? Semua. Malam itu, Clarissa membawa Anthony ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah brankas rahasia di bawah gedung tua. Dinding beton tebal. Sistem keamanan berlapis. Ini arsip, kata Clarissa. Transaksi, nama, jalur distribusi. Ayahku dulu mengumpulkannya. Anthony menatap tumpukan dokumen dan server. Matanya berdenyut, keras. Ia melihat kebenaran mentah. Ia melihat bagaimana artefak dicuri dari makam. Ia melihat bagaimana darah ditukar dengan uang. Ia melihat bagaimana hukum dibeli. Dan ia melihat Pak Adrian di banyak persimpangan. Clarissa memperhatikan wajah Anthony yang berubah pucat. Apa yang kamu lihat? Anthony membuka mata. Orang yang kamu percayai sedang menyiapkan pengganti. Clarissa terdiam. Dia ingin aku, lanjut Anthony. Atau kalau tidak, kematianku. Clarissa menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Kamu tetap di sini? Tanya Anthony. Clarissa menatapnya. Tegas. Aku tidak akan lari. Di sisi lain kota, Pak Adrian berdiri di ruang gelap. Beberapa orang duduk melingkar. Tuan Liang sudah mati, katanya tenang. Kita butuh arah baru. Seseorang bertanya, anak itu? Pak Adrian tersenyum. Anthony adalah kunci. Dengan sukarela atau tidak? Keesokan harinya, kondisi ibu Anthony memburuk. Dokter keluar dengan wajah serius. Waktunya sempit. Anthony menggenggam tangan ibunya. Ibu, Anthony di sini. Ibunya membuka mata dengan susah payah. Ton, jangan jadi orang jahat. Kalimat itu adalah beban paling berat. Anthony menangis tanpa suara. Anthony cuma mau ibu hidup. Ibunya tersenyum tipis. Hidup bukan cuma bernapas. Malam turun dengan keputusan yang mengerikan. Anthony berdiri di atap gedung. Kota terbentang di bawahnya. Penuh cahaya,
penuh kebohongan. Clarissa berdiri di sampingnya. Apapun yang kamu putuskan, aku akan hadapi. Anthony menatap langit gelap. Kalau aku melangkah ke depan, aku harus menjadi sesuatu yang kubenci. Clarissa menjawab pelan, atau menjadi sesuatu yang mereka takutkan. Anthony menghela napas panjang. Mata dewa tidak meminta izin. Ia hanya menuntut keberanian. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Kami menunggumu. Tengah malam. Datang sendiri. Anthony menutup ponsel. Ini saatnya, katanya. Clarissa menggenggam tangannya. Kembali hidup. Anthony menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa ketakutan. Aku akan kembali dengan akhir, jawabnya. Tengah malam tidak pernah benar-benar gelap. Lampu kota berkelip seperti mata yang menolak terpejam, menyaksikan kesepakatan-kesepakatan kotor yang terjadi ketika manusia berpura-pura tidur. Angin di atap gedung menusuk dingin, membawa bau hujan yang belum jatuh. Anthony berdiri sendiri. Tidak ada jaket. Tidak ada senjata. Hanya tubuhnya dan mata yang melihat terlalu jauh. Ia memejamkan mata. Dan dunia terbuka. Ia melihat jalur-jalur kekuasaan saling bertaut. Ia melihat uang berpindah seperti darah di pembuluh raksasa. Ia melihat nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik yayasan, perusahaan, dan lembaga sosial. Dan di tengah semua itu, Pak Adrian. Anthony membuka mata tepat saat suara langkah terdengar dari belakang. Kamu datang tepat waktu, kata Pak Adrian. Tenang, itu pertanda baik. Anthony tidak menoleh. Saya datang untuk mengakhiri ini. Pak Adrian tersenyum kecil. Semua orang selalu bilang begitu. Beberapa pria muncul dari bayangan. Tidak mengancam. Tidak tergesa. Mereka berdiri seperti tembok. Tenang, terlatih, mematikan. Kami tidak ingin membunuhmu, lanjut Pak Adrian. Kami ingin menempatkanmu. Anthony akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan saat itu, mata dewa menyala terang. Anthony melihat masa lalu Pak Adrian. Ia melihat rapat-rapat rahasia. Ia melihat pengorbanan orang-orang kecil. Ia melihat Clarissa muda dan ibunya digunakan sebagai tameng moral. Kamu selalu bersembunyi di balik kata stabilitas, kata Anthony dingin. Padahal yang kamu lindungi cuma kekuasaan. Pak Adrian menghela napas. Kamu terlalu emosional. Dan kamu terlalu lama kebal, balas Anthony. Pak Adrian mendekat selangkah. Dengarkan aku. Dengan kemampuanmu, kamu bisa menghentikan perang antar faksi. Kamu bisa menentukan artefak mana yang beredar, mana yang hilang. Kamu bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Anthony tertawa lirih. Dengan mengorbankan satu nyawa setiap hari. Kompromi, jawab Pak Adrian. Anthony menutup mata sejenak. Ia melihat jalur-jalur lagi. Ia melihat dirinya duduk di kursi kekuasaan. Ia melihat Clarissa hidup, tapi berubah. Ia melihat ibunya sembuh, tapi diam, menunduk setiap kali namanya disebut. Dan ia melihat jalur lain. Pendek, gelap, penuh risiko. Namun di ujungnya, hening yang jujur. Aku memilih jalur yang kamu takutkan, kata Anthony pelan. Pak Adrian menyipitkan mata. Kamu menolak? Anthony mengangguk. Aku akan buka semuanya. Hening jatuh seperti palu. Lalu Pak Adrian tertawa. Kamu pikir kami tidak mengantisipasi itu? Ia memberi isyarat. Salah satu pria mengangkat tablet. Layar menyala. Rumah sakit. Kamar ibunya Anthony. Detak jantung di monitor melemah. Berhenti, kata Pak Adrian. Atau ibumu mati sekarang. Anthony gemetar. Napasnya tercekat. Dunia berputar. Ia melihat kematian ibunya sebagai kepastian jika ia melangkah maju. Ia melihat kehancuran sistem sebagai kepastian jika ia mundur. Air mata mengalir. Apapun yang kamu lakukan, bisik Pak Adrian, darah tetap ada. Anthony menatap layar. Bibirnya bergetar. Ibu, maafkan Anthony. Dan saat itu, sesuatu berubah. Bukan penglihatannya, tapi keputusannya.
Anthony membuka mata. Tatapannya jernih. Tenang. Mematikan. Kamu lupa satu hal, katanya. Aku tidak datang sendiri. Lampu di atap gedung padam serentak. Angin berhenti. Lalu, layar-layar di gedung seberang menyala. Rekaman. Dokumen. Transaksi. Nama. Wajah. Semuanya. Suara sirene polisi dan kendaraan khusus meraung dari berbagai arah. Pak Adrian terperangah. Apa yang kamu lakukan? Anthony menjawab tenang, aku memotong kepalamu, bukan dengan peluru. Di kejauhan, Clarissa berdiri di ruang kendali darurat. Tangannya bergetar di atas panel. Matanya basah, tapi tegas. Paket data terkirim, katanya lirih. Ke media. Ke lembaga internasional. Ke semua yang tidak bisa kamu beli. Pak Adrian mundur setengah langkah. Wajahnya runtuh. Kamu tidak mengerti. Tanpa kami, kekacauan. Akan jujur, potong Anthony. Tembok manusia di sekitar Pak Adrian goyah. Beberapa melangkah mundur. Beberapa menurunkan senjata. Sirene semakin dekat. Pak Adrian menatap Anthony dengan kebencian bercampur kagum. Kamu membakar dunia ini. Anthony mengangguk pelan. Supaya yang baru bisa tumbuh. Di rumah sakit, monitor berbunyi stabil kembali. Seorang dokter berlari masuk. Tekanan darah naik. Kita lanjutkan tindakan. Clarissa menutup mata, menahan tangis. Di atap gedung, Pak Adrian diborgol. Saat dibawa pergi, ia menoleh untuk terakhir kali. Kamu pikir kamu menang? Anthony menjawab pelan, aku tidak bermain untuk menang. Pak Adrian tersenyum pahit. Lalu untuk apa? Anthony menatap langit yang mulai memucat. Supaya anak-anak seperti aku, tidak perlu jadi monster untuk bertahan hidup. Fajar menyingsing. Kota terlihat sama, namun tidak lagi. Anthony berdiri sendirian di atap. Tubuhnya lelah. Kepalanya berat. Matanya berdenyut sekali lagi. Namun kali ini, penglihatan itu memudar. Lapisan-lapisan hilang. Simbol-simbol lenyap. Dunia kembali sederhana. Anthony terhuyung. Berlutut. Ia tersenyum kecil. Sudah cukup. Beberapa jam kemudian, Clarissa menemukannya di rumah sakit. Ibumu stabil, katanya dengan suara bergetar. Dia selamat. Anthony menutup mata. Air mata jatuh, hangat, jujur. Kamu kehilangan kemampuanmu, lanjut Clarissa pelan. Anthony mengangguk. Aku tahu. Kamu menyesal? Anthony menatap tangan kosongnya. Lalu menatap Clarissa. Tidak, jawabnya mantap. Karena sekarang, aku bisa hidup sebagai manusia lagi. Clarissa menggenggam tangannya. Erat. Pagi itu tidak membawa kemenangan. Ia hanya membawa keheningan. Anthony duduk di bangku kayu panjang di halaman rumah sakit. Matahari pagi menyelinap malu-malu di sela gedung, menyentuh lantai dengan cahaya pucat. Tidak ada sorak. Tidak ada tepuk tangan. Dunia tidak berubah warna hanya karena satu sistem runtuh. Ia menggosok wajahnya perlahan. Kantung mata menghitam. Bahunya turun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada yang harus ia lihat lebih jauh. Tidak ada simbol. Tidak ada bayangan masa depan. Tidak ada jalur takdir. Hanya hari ini. Clarissa keluar dari pintu rumah sakit. Langkahnya pelan. Rambutnya terikat seadanya. Ia tidak lagi tampak seperti seorang CEO. Hanya seorang perempuan yang kelelahan setelah berperang terlalu lama. Ibumu minta bertemu, katanya. Anthony berdiri. Lututnya sempat goyah. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Ruang perawatan itu sunyi. Mesin berdengung rendah. Tirai putih bergoyang tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Ibunya terbaring lemah, namun matanya terbuka. Saat melihat Anthony, senyum kecil muncul, rapuh, namun utuh. Ton, suaranya nyaris tak terdengar. Anthony duduk di samping ranjang. Menggenggam tangan itu. Keriput. Hangat. Ibu di sini, katanya, tercekat. Anthony sudah pulang? Ibunya menatap wajah anaknya lama.
seolah memastikan bahwa yang duduk di hadapannya benar-benar nyata. "Kamu kurus," gumamnya. Anthony tertawa kecil, air mata langsung jatuh. "Ibu juga keras kepala?" Ibunya tersenyum. "Sejak kecil?" Hening sejenak. Lalu ibunya berbisik, "Kamu tidak jadi orang jahat, kan?" Pertanyaan itu lebih berat dari ancaman apapun. Anthony menggeleng cepat. "Tidak, Bu." Anthony takut, tapi Anthony tidak menyerah. Ibunya menutup mata perlahan. "Kalau begitu, Ibu tenang." Tangannya mengendur, tapi napasnya tetap ada. Stabil. Anthony menunduk, menempelkan kening ke tangan itu. Menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian, berita tidak lagi menyebut nama Anthony. Media sibuk dengan daftar panjang. Pejabat, pengusaha, yayasan, lembaga yang terseret. Sidang dibuka. Aset disita. Dunia bergerak maju, seperti biasa. Anthony berjalan di trotoar dengan jaket lusuh. Tas kecil di punggung. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah berdiri di pusat badai. Dan itu membuatnya lega. Ia kembali bekerja. Bukan sebagai kurir tetap, hanya pengantar lepas. Upah kecil, tapi cukup. Setiap pagi, ia menyiapkan bubur untuk ibunya. Menyeka keringat. Mengantar ke kontrol rutin. Ayahnya dipindahkan ke lapas luar kota. Suatu sore, Anthony mengunjunginya. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan kaca. Ayahnya tampak lebih tua. Rambut memutih lebih cepat dari waktu. "Kamu membenciku?" tanya ayahnya lirih. Anthony menggeleng pelan. Anthony lelah membenci. Ayahnya menunduk. "Aku gagal jadi ayah." Anthony menatapnya lama. "Tapi kamu masih bisa bertanggung jawab." Itu saja. Tidak ada pelukan. Tidak ada pengampunan dramatis. Hanya kejujuran yang terlambat, namun perlu. Clarissa mengundurkan diri dari posisinya. Ia membubarkan struktur lama. Mengalihkan aset ke yayasan terbuka. Diawasi. Transparan. Suatu sore, ia duduk bersama Anthony di warung kopi kecil. "Dunia tidak runtuh," katanya lirih. "Tapi juga tidak jadi lebih baik secara ajaib." Anthony mengangguk. "Memang begitu." Clarissa menatapnya. "Kamu bisa pergi. Hidup baru. Nama baru." Anthony mengaduk kopi. "Aku tidak mau lari." Clarissa tersenyum tipis. "Kamu benar-benar berubah." Anthony menatap jalanan. Anak-anak berlari. Pedagang berteriak. Hidup berisik, tapi jujur. "Aku hanya ingin cukup," katanya. "Cukup makan. Cukup tidur. Cukup untuk tidak takut besok." Clarissa terdiam. Lalu mengangguk. Malam terakhir cerita ini tidak diwarnai ledakan. Anthony duduk di teras rumah. Lampu kuning temaram. Ibunya tertidur di dalam. Angin membawa suara jauh kota. Ia menatap langit. Tidak ada visi. Tidak ada suara takdir. Hanya bintang, samar, namun ada. Anthony tersenyum kecil. Dulu ia ingin mengubah dunia. Kini ia hanya ingin hidup di dalamnya tanpa kehilangan diri sendiri. Ia berdiri. Mematikan lampu. Masuk ke rumah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa mimpi buruk. Epilog, penutup. Kekuatan bisa datang dan pergi. Uang bisa naik dan runtuh. Kekuasaan selalu mencari wajah baru. Namun martabat hanya dimiliki oleh mereka yang berani berkata, "Aku tidak mau menang, aku hanya tidak mau kalah sebagai manusia." Dan di kota kecil itu, seorang mantan kurir bernama Anthony melanjutkan hidupnya. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai anak yang tetap pulang. Tamat.